Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan memberikan informasi, pengalaman, dan sharing bagaimana memilih buku untuk belajar bahasa Korea secara mandiri atau secara otodidak. Nah, di tangan saya sudah ada beberapa buku bahasa Korea. Nanti akan saya jelaskan satu persatu apa itu materinya dan apa itu isinya, bagaimana cara belajarnya. Saya akan jelaskan satu persatu dari mulai buku ini dulu. Jadi ini adalah modul bahasa Korea. Modul ini berisikan materi-materi tentang bagaimana cara penulisan huruf Hangul, kemudian juga bagaimana cara menulis huruf vokal, konsonan, kemudian bagaimana mengetahui angka asli dan sino Korea, dan yang lebih banyak yaitu tentang partikel atau kata sambung yang nanti akan disusun menjadi sebuah kalimat. Nah, buku ini adalah buku paling dasar, buku paling basic sebelum kita melangkah ke buku-buku selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu buku ini, teman-teman. Jadi buku EPS Topik untuk orang Indonesia, Panduan Belajar Mandiri. Nah, buku ini buku bahasa Korea 1. Buku ini bisa didapatkan secara gratis, secara cuma-cuma, e-booknya di website g2gbnp2tki.go.id. Nah, ini tinggal di-download, kemudian juga tinggal dicetak dan dijilid buku menjadi buku seperti ini. Nah, buku ini berisikan ada 30 bab materi, teman-teman. Jadi buku bahasa Korea 1 ini ada 30 bab, kemudian di dalamnya ada berbagai macam materi dan juga kebudayaan di Korea, etika di Korea, kemudian juga banyak soal-soal mendengar ataupun soal-soal membaca, dan dilengkapi dengan kunci jawaban, dilengkapi juga dengan banyak vocabulary atau kosakata yang disertai gambar. Nah, buku ini lumayan tebal, ada sekitar 350 halaman yang harus kita pelajari sebelum nanti ke buku bahasa Korea EPS Topik 2. Ini buku EPS Topik 1, teman-teman. Warnanya merah, terbitan tahun 2015. Nah, kemudian buku yang kedua yaitu warnanya biru. EPS Topik untuk orang Indonesia, Panduan Belajar Mandiri Bahasa Korea 2. Ini lanjutan dari buku tadi yang warna merah, ini EPS Topik 2. Ini materinya yaitu dari bab 31 sampai 60. Jadi sebetulnya HRD Korea memberikan 60 bab materi untuk belajar orang Indonesia yang terdiri dari 30 bab yang bahasa Korea 1, kemudian 30 bab bahasa Korea 2. Nah, ini tingkat kesulitannya lebih sulit yang warna biru, teman-teman. Jadi lebih sulit yang ini daripada yang warna merah. Nah, ini juga sama isinya, yaitu berisikan tentang kebudayaan di Korea, kemudian juga etika di Korea, percakapan sehari-hari, percakapan di tempat umum, kemudian juga banyak kosakata bergambar, dilengkapi dengan soal-soal ataupun materi-materi yang nanti akan berguna bagi ujian EPS Topik. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena buku ini dilengkapi dengan bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa Indonesianya. Apabila kita tidak tahu, tidak mengerti, bisa membaca di translate-nya. Jadi dilengkapi dengan buku bahasa Indonesia. Ini juga sama, sekitar ada 350 halaman, teman-teman. Nah, ini buku resmi dari HRD Korea yang dikeluarkan tahun 2015. Sebetulnya tahun 2022 juga ada keluaran terbaru dari HRD Korea di website
g2g.bnp2tki.go.id, tetapi saya lihat isinya itu sama saja teman-teman. Materinya pun juga sama, ada 60 bab, terdiri dari buku 1 dan buku 2, masing-masing 30 bab, tetapi hanya beda di covernya saja. Nah, covernya kalau di tahun 2022 yaitu warna oranye dan warna hijau. Nah, tapi di buku 2022 ini tidak ada bahasa Indonesianya, teman-teman. Artinya masih berbahasa Inggris. Jadi memang sangat beruntung bagi teman-teman yang sudah mempunyai kedua buku ini karena dilengkapi dengan bahasa Indonesia. Kemudian buku selanjutnya yaitu buku bahasa Korea. Nah, ini panduan terlengkap belajar bahasa Korea. Nah, buku ini adalah ditulis oleh M. Hasan Hwang, pakar bahasa Korea Indonesia dari Hankuk University Foreign Studies. Jadi buku ini berisikan tentang materi-materi juga sama, ada materinya, kemudian juga ada partikel-partikel untuk membuat kalimat dalam berbahasa Korea, tetapi yang lebih banyak adalah latihan soal-soal. Jadi hampir semua isinya yaitu tentang soal-soal yang membahas tentang kisi-kisi atau tryout menjelang ujian EPS topik. Nah, jadi buku ini terdiri dari hampir 1000 soal yang dibagi menjadi soal mendengar dan soal membaca, dan sangat berguna teman-teman bagi yang ingin memperdalam atau yang ingin tryout secara mandiri di rumah, bisa menggunakan buku ini dari M. Hasan Hwang yang EPS topik bestseller. Nah, ini saya beli di Gramedia beberapa hari yang lalu, harganya sekitar Rp125.000. Nah, jadi seluruh Gramedia juga ada, tinggal cari saja bukunya M. Hasan Hwang, buku standar kelulusan untuk EPS topik. Nah, jadi EPS topik adalah salah satu tes kemampuan bahasa Korea yang dites di seluruh negara-negara yang ingin mengirimkan tenaga kerjanya di Korea Selatan. Jadi bukan hanya di Indonesia, tes EPS topik juga diujikan di negara-negara lain, kayak misalkan Vietnam, India, dan negara-negara Eropa juga sama menggunakan ujian EPS topik. Jadi seperti TOEFL, teman-teman. Seperti TOEFL dalam bahasa Inggris, tetapi ini menggunakan bahasa Korea. Kemudian setelah itu kita juga harus belajar tentang vocabulary, teman-teman. Nah, atau kosakata. Nah, kosakata ini saya cari di Google, kemudian saya edit-edit, kemudian saya print dan saya jilid sehingga menjadi semacam modul seperti ini. Nah, selain memahami belajar atau materi tentang bahasa Korea, teman-teman juga harus memperbanyak kosakata atau hafalan vocabulary, teman-teman. Karena memang sangat penting sekali, vocabulary ini berguna untuk nanti ujian EPS topik. Semakin banyak vocabulary yang kita tahu, maka semakin mudah kita dalam mengerjakan soal-soal ujian EPS topik. Nah, selain EPS topik juga kita harus sering melaksanakan tryout, teman-teman. Nah, tryout ini bisa dilatih secara mandiri, dan memang hampir semua buku yang saya jelaskan ini banyak soal-soal tryout-nya, teman-teman. Tinggal dibaca-baca saja. Nah, mungkin cukup itu saja dari saya. Jangan lupa yang ingin atau punya kemauan untuk belajar bahasa Korea, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ingin bekerja di Korea Selatan juga jangan lupa belajar sungguh-sungguh dan perbanyak kosakata
Mudah-mudahan bisa lulus ujian EPS TOPIK sehingga bisa melamar kerja di Korea Selatan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.